Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Saya pikir kemarin itu sudah yang terakhir ya soal isu seksual itu. Ternyata masih ada lagi. Saya juga lupa. Tetapi ini memang juga masalah yang cukup krusial terkait dengan relasi pasangan suami istri. Kita tidak pungkiri bahwa banyak pihak atau banyak orang yang masih memandang relasi ini tidak koheren atau tidak sesuai, tidak cocok atau kurang cocok dengan visi misi Islam yang rahmatan lil alamin dan akhlaqul karimah. Jadi mungkin yang kita bahas bukan soal adakahnya, karena dalam konteks pengajian tafsir atau pengajian hadis itu lebih kepada perilaku dan bagaimana kita bersama-sama memiliki perilaku yang lebih baik. Jadi isu ini kan berangkat dari perdebatan pada konteks anggaplah wacana atau narasi keagamaan. Apakah seorang suami yang memaksakan hubungan intim kepada istrinya itu boleh atau tidak, begitu kira-kira ya. Jadi perkosaan ini kan sesungguhnya adalah hubungan yang dipaksakan. Nah, cuma dalam banyak benak ke orang, itu istilah perkosaan hanya terjadi di luar pernikahan. Jadi perzinahan itu hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada kamus, perkosaan itu artinya pemaksaan hubungan intim. Nah, kalau pemaksaan hubungan intim, maka itu sangat mungkin terjadi di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Jadi perkosaan jika diartikannya adalah pemaksaan, maka itu tentu sangat mungkin gitu loh, karena kan ada dua pihak. Hubungan itu kan ada dua pihak, tentu saja ada hubungan yang konsensual kemarin itu, ada hubungan yang dipaksakan. Nah, hubungan yang dipaksakan itu dalam konteks KBBI ya perkosaan namanya, walaupun dia tidak membahas dalam pernikahan. Jadi kalau ditanya ada enggak, ya tentu ada, bahkan mungkin banyak kalau kita membaca laporan-laporan atau aduan-aduan di berbagai lembaga layanan. Nah, karena itu di sini bukan kecuali ada yang akan ikut sharing ya dari lembaga aduan, mudah-mudahan ada di sini. Saya akan membahas dari sisi narasi keagamaannya. Jadi kita atau saudara kita yang memandang bahwa di dalam pernikahan itu tidak ada perkosaan atau tidak ada pemaksaan, itu berangkat dari asumsi yang cara pandang awam ini. Cara pandang awam, orang biasa, umum, itu menganggap bahwa pernikahan itu adalah penguasaan laki-laki terhadap perempuan atau atas perempuan. Jadi kalau sudah menikah, maka laki-laki menjadi penguasa, menjadi pemimpin, artinya penguasa gitu, yang dia bisa atau boleh melakukan apapun terhadap perempuan, melarang mungkin seenaknya, menyuruh seenaknya, dan karena itu pernikahan juga dianggap sebagai hak atau kewenangan mutlak pada konteks relasi seksual atau hubungan seksual. Laki-laki punya hak penuh atas tubuh perempuan. Karena tadi dia dianggap penguasaan, maka dia punya hak penuh gitu loh terhadap tubuh perempuan. Kalau punya hak ya nggak bisa dianggap perkosaan dong, saya berhak kok, ini kan milik saya.
seks itu milik saya gitu. Karena milik saya maka ya terserah saya. Waqaddimu li anfusikum atau anna syi'tum, itu kan terserah saya. Karena terserah saya, terserah suami, terserah laki-laki, maka yang saya lakukan itu nggak bisa dianggap sebagai perkosaan. Karena ini milik saya. Jadi cara pandangnya itu menguasai, memiliki. Menguasai, memiliki. Jadi dia penguasa, dia pemilik. Nah, ini cara pandang ini mungkin banyak dianut oleh berbagai pihak ya. Dan mungkin juga ada pandangan yang mengatakan pernikahan adalah peralihan tanggung jawab katanya terhadap perempuan untuk melindungi, menafkahi dari orang tuanya kepada suaminya gitu. Jadi pernikahan adalah tanggung jawab laki-laki untuk melindungi perempuan. Karena dia sudah bertanggung jawab, maka dia berhak dong, wong capek kan, melindungi capek, cari nafkah capek, bertanggung jawab itu capek, makanya dia berhak atas sebagai kompensasinya, berhak atas tubuh perempuan yang harus taat nurut kapanpun. Jadi perlindungan, walaupun namanya melindungi, ternyata minta kompensasi. Padahal seharusnya melindungi itu ya tidak seenaknya, tidak semena-mena. Karena kalau perlindungan atau pelindung yang semena-mena itu bukan pelindung, itu pecundang. Tetapi inilah kira-kira 3 cara pandang ini yang mungkin hidup di sebagian masyarakat, sehingga memandang kemudian ya tidak ada perkosaan itu, tidak ada pemaksaan itu. Artinya kalaupun ada ya bukan dianggap sebagai perkosaan, bukan dianggap sebagai pemaksaan. Itu kan punya hak saya. Saya punya mobil, yang ketika saya pakai, terserah saya, wong mobil-mobil saya kok, gitu loh. Nah, itu cara pandang inilah yang kemudian menjadi basis asumsi awal untuk mengatakan perkosaan itu tidak ada, pemaksaan itu tidak ada, kalaupun ada ya nggak diharamkan, karena itu hak saya, gitu loh. Itu kuasanya saya, kuasa saya dalam perlindungan saya. Nah, inilah yang menjadi dasar sehingga kemudian nanti seluruh ayat, seluruh hadis akan ditafsir dalam perspektif ini. Nah, sementara cara pandang, kalau tadi kan cara pandang awam. Nah, kalau cara pandang afadil, kalau afadil orang-orang utama, orang-orang yang mencintai Nabi, orang-orang yang mencintai semangat Qur'ani, orang-orang yang percaya dan yakin tentang rahmatan lil alamin, orang-orang yang percaya dengan konsep akhlakul karimah yang kemarin kita sebut basdul wajhi, badlul ma'rufi, kaful adha. Pondasinya adalah dalam memandang pernikahan itu, pernikahan bukan penguasaan, tetapi ikatan dua pihak untuk bersama-sama membentuk sebuah keluarga. Jadi litas kuno tadi itu adalah suami dan istri gitu loh, bersama-sama bertemu dalam pernikahan, mengikatkan diri dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. Nah, karena mau membentuk, maka tentu saja ya ini menjadi tanggung jawab bersama sekaligus hak bersama. Apapun yang menjadi hak itu menjadi musyak kalau istilah fikihnya, atau mushtarak istilahnya. Mushtarak itu ya bersama, dimiliki dan menjadi tanggung jawab bersama. Karena ikatannya dua belah pihak, sehingga kewenangan, misalnya hak, itu juga bersifat mushtarak, bersifat bersama. Dalam hal untuk menikmati tubuh misalnya, maka yang punya hak untuk menikmati tubuh itu bukan laki-laki kepada atau dari istrinya semata, tapi istri dari suami juga. Karena dia bersifat mushtarak, maka salah satu tidak bisa bersifat mutlak, gitu loh. Tidak bisa bersifat mutlak. Jadi kewenangannya atau haknya itu berbarengan dengan hak pasangannya. Karena berbarengan, maka tentu saja harus bersama-sama mengelolanya, bukan mutlak sendirinya saja, sehingga pemaksaan itu bisa dianggap mencederai
kebersamaan ini. Nah, begitupun kalau diartikannya sebagai tanggung jawab ya. Untuk membangun rumah tangga itu bukan hanya tanggung jawab laki-laki, sehingga ketika tanggung jawab itu asumsinya punya kompensasi, maka kompensasinya bersama, tanggung jawabnya bersama. Artinya adalah bahwa kalau kita kerucutkan terkait dengan hak atau apa namanya seksual tadi, itu maka ini menjadi hak bersama, sehingga apa namanya salah satu yang ingin memenuhinya itu harus dalam konteks di mana pasangannya juga dipandang sebagai orang yang punya hak yang sama, sehingga tidak boleh semena-mena tentu saja, dan tidak seenaknya, dan dia harus berhenti kalau itu akhirnya menyakiti dan melukai pasangannya. Begitu kira-kira. Ini kalau asumsi ini diterima, atau kalau ini pondasi ini menjadi keyakinan, maka tentu saja perkosaan sangat mungkin terjadi dan tidak boleh. Pemaksaan sangat mungkin terjadi dan itu haram dalam konteks relasi seksual suami dan istri. Dari mana cara pandang afadil ini? Kalau tadi awam, ini afadil. Cara pandang afadil itu ya dari Quran, dari hadis, diantaranya yang kemarin sudah saya sampaikan, mungkin bisa diulang lagi, bahwa ayat Quran jelas mengatakan pernikahan sebagai mitsaqun ghalidha. Lalu suami dan istri ikatannya dianggap sebagai zawaj atau zauj. Nanti ayat yang kemarin bisa kita panggil lagi ya. Lalu kemudian muasyarah bil ma'ruf. Nah, ini memaksakan, bukan ma'ruf sama sekali, memaksa itu. Nah, begitupun musyawarah. Itu kalau memaksa ya nggak ada musyawarah, memaksa kok gitu loh. Lalu kemudian adalah tarodin. Nah, apalagi tarodin ini sangat bertentangan dengan konsep saling rela, konsensual. Bagaimana kita punya hubungan intim yang konsensual gitu loh. Nah, ini prinsip-prinsip atau pilar-pilar yang 5 ini yang menjadi fondasi bagi cara pandang afadil ini, yang nanti menjadi basis ketika kita berbicara tentang relasi seksual. Nah, salah satu ayat yang kemarin kita bicarakan adalah juga tentang ayat seksual gitu. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Intim itu ibarat libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ini kata-kata Al-Quran, bahwa istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Nah, kalau pakaian itu kan nggak bisa memaksa atau nggak boleh memaksa. Pakaian itu ya fungsinya adalah menghangatkan, memberikan citra baik gitu loh. Tentu saja memberi kenyamanan gitu. Itu fungsi pakaian. Jadi karena itu nggak bisa disebut bahwa ini milik saya. Ya kalau kata Al-Quran ini milik masing-masing, masih milik, saling memiliki. Libasun lakum wa antum libasun lahunna. Karena saling memiliki, maka nggak mutlak milik satu pihaknya. Dia terhenti dengan milik pasangannya. Jadi karena itu harus terus bernegosiasi, harus terus seni untuk mungkin bahasa lain, seni untuk merayu. Jadi laki-laki harus dididik untuk bisa merayu, bisa memuaskan, bisa romantis gitu. Bukan memaksa menguasai dan akhirnya menyakiti gitu. Nah, ini kan bahasa-bahasa Quran tidak menggunakan bahasa memaksa, tapi menggunakan bahasa libasun lakum wa antum libasun lahunna. Nah, ini kalau menjadi prinsip, tentu saja nanti ayat-ayat yang lain juga kita maknai bagaimana agar wujud relasi yang libasun lakum wa antum libasun lahunna.
saling menjadi pakaian antara suami dan istri. Pakaian itu menyenangkan misalnya, menghangatkan misalnya, apalagi membuat kenyamanan misalnya, dan secara sosial membuat kita punya harga diri gitu. Nah, ini salah satu basis untuk cara pandang afadil di atas ya dalam memandang pernikahan. Ini artinya, dan kita juga bisa misalnya merujuk pada wasiat Nabi ketika Haji Wada. Ini wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu bicara tentang ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian semua dalam memperlakukan istri atau perempuan. Ini jadi bertakwa itu tidak hanya soal politik, soal ekonomi gitu loh, soal apalagi umat, soal dagang, halal haram, tapi juga soal memperlakukan istri. Nabi wanti-wanti untuk memperlakukan perempuan secara takwa. Nanti di hadis lain itu khairon, istilahnya istausu bin nisa'i khairon. Bertakwa itu artinya memperlakukan secara baik. Kenapa? Karena kebaikan itu ya perintah Allah. Ketakwaan itu kan kita mengikuti perintah Allah. Jadi para laki-laki diingatkan dalam memperlakukan istri itu bagian dari ketakwaan. Jadi ketakwaan tidak hanya sholat, puasa, itu iya, itu bagus, baik, utama, tetapi juga memperlakukan istri adalah bagian dari ketakwaan. Kenapa demikian? Kata Nabi di sini disebutkan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian telah mengambil mereka, menjadikan mereka sebagai istri sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada milik mutlak itu, ini amanat. Jadi istri itu amanat bagi laki-laki, bagi suami, karena amanat ya dia nggak bisa seenaknya, nggak bisa semaunya, nggak bisa sewenang-wenang. Jadi memaksa itu kalau menyakiti tentu tidak boleh, karena menyakiti itu haram dalam Islam. Melukai itu haram dalam Islam. Hadisnya la dororo wala diror. Kaidahnya ya ad-dororu yuzal, itu kaidah fikih yang sangat terkenal sekali. Menyakiti, memaksa adalah bagian dari kezaliman, bagian dari tidak menghormati orang lain, bagian dari tidak berakhlak gitu. Nah, sementara seseorang menjadikan perempuan sebagai istri itu sebagai amanatillah. Amanatillah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Nah, hubungan intimnya pun menjadi halal, itu tetap harus tunduk pada kalimat Allah. Bersama kalimat Allah, dengan kalimat Allah selamanya gitu loh. Dengan kalimat Allah. Jadi ketika berhubungan intim itu harus tetap sadar bahwa kita dilingkupi oleh kalimat Allah, dilingkupi oleh ajaran-ajaran Allah, sehingga tidak bisa seenaknya, tidak bisa dengan berbuat haram gitu loh, walaupun sudah halal. Karena itu kita tidak boleh menyakiti. Nah, karena menyakiti itu haram. Jadi sesuatu yang halal bagi kita itu memperlakukannya, menggunakannya tetap harus dalam koridor hukum Allah. Kita punya rumah misalnya, yang menempatinya, menggunakannya harus dalam koridor hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita punya motornya kita tabrakkan kepada orang lain misalnya, kan nggak boleh. Walaupun motor saya, tapi Anda sudah berelasi dengan orang lain. Gitu loh. Nah, begitu pun hal yang sama dalam konteks hubungan intim, memang halal bagi Anda boleh menggunakannya, tetapi kalau Anda gunakannya dengan menyakiti orang lain dalam hidup istri, ya menjadi tidak boleh gitu. Nah, itu wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Memang Anda menjadi halal berhubungan intim dengan istri itu, tapi tetap ada kalimat Allah. Karena ini adalah amanat Allah.
Nah, dalam semangat ini adalah tercermin atau terinspirasi dari cara pandang yang afadil tadi. Nah, kalau menggunakan metode mubadalah, tentu saja ittaqullah tidak hanya fin nisa, tapi juga fir rijal kalau bagi perempuan. Jadi terjemahan literalnya adalah atas yang warna biru, yang merah itu adalah terjemahan atau tafsir yang mubadalahnya. Jadi kalau kita membaca hadis ittaqullaha fin nisa, lalu kita jelaskannya untuk suami dan istri, maka itu kita menggunakan metode mubadalah. Jadi metode mubadalah itu kan tangkap pesan utamanya. Nah, pesan utamanya kan bertakwa dalam memperlakukan orang lain. Dalam konteks ini pasangan menikah. Karena itu, kalau untuk relasi pasutri, kita bisa mengatakan secara tafsir tentu saja, bertakwalah kalian semua dalam memperlakukan pasangan menikah kalian. Wahai laki-laki kepada istrinya, wahai perempuan kepada suaminya. Nah, ini contoh menafsirkan secara mubadalah. Ma'rufnya ditemukan, lalu kemudian kita panggil laki dan perempuan, itu mubadalah. Karena menjadi pasutri itu adalah amanat Allah. Jadi Anda menjadikan laki-laki, wahai perempuan Anda menjadikan laki-laki Anda sebagai suami, wahai laki-laki Anda menjadikan perempuanmu sebagai istri, itu amanat Allah. Jadi yang menjadi amanat Allah itu tidak hanya istri kepada laki-laki atau untuk laki-laki, tapi juga suami untuk perempuan. Jadi Anda dan pasangan Anda menjadi pasutri itu adalah amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga secara bertakwa atau bagian dari ketakwaan. Nah, begitupun relasi hubungan seksual Anda menjadi halal yang tadinya haram, itu harus tetap dengan kesadaran adanya kalimat atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kalau kembali kepada perkosaan, maka tentu saja laki-laki tidak boleh, perempuan juga tidak boleh. Nah, pertanyaannya kan lalu bagaimana kalau orang kebutuhannya memuncak gitu. Memuncak. Nah, tentu saja ya Anda bisa ngomong minta tolong gitu loh. Anda bisa merayu gitu. Dan seterusnya, bisa mengerti, bisa mengkondisikan waktu yang tepat, mengkondisikan suasana yang tepat, dan lain sebagainya. Jadi perlu dibiasakan untuk mampu mengelola diri dan mengelola relasi. Jadi bukan memaksa. Nah, tentu saja ketika ini ngomong ke orang yang lagi butuhnya, itu diminta untuk bisa merayu misalnya, bisa mengkondisikan waktu yang tepat, suasana yang tepat, tubuh yang tepat, wewangian yang tepat. Nah, itu yang lagi butuhnya. Jadi bukan disuruh memaksa, Anda berhak, lakukan saja, itu punya Anda. Bukan begitu cara berbicaranya. Pada saat yang sama, lalu Islam meminta kepada pihak yang mungkin pada saat itu tidak butuh, untuk berpikir, layani dong pasangan Anda. Karena kalau tidak Anda layani, dia dapat dari siapa? Kan nggak ada lagi kalau dalam konteks seks itu. Dia hanya bisa dengan dirimu. Nah, ini perlu dipahami juga cara berbicara antara satu kepada yang lain. Sehingga jangan sampai terlalu egois dua-duanya, Anda tolak saja sudah gitu loh. Karena Anda kan punya hak penuh atas tubuh Anda. Anda jangan mau dirayu-rayu kalau Anda tidak mau gitu. Nah, itu kalau omongan seperti itu kan berarti ya ngapain menikah kalau Anda tidak berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan pasangan. Itu. Jadi menikah itu adalah tadi dalam cara pandang afadil itu adalah hak bersama. Kemauan atau kerjasama untuk membangun sebuah keluarga. Karena kerjasama dan bersama, maka berpikirnya jangan
Ini hak aku sepenuhnya, terserah aku mau atau tidak. Kalau saya mau menolak, terserah saya. Kalau saya nggak mau, terserah saya gitu. Karena kalau ini yang dibangun, maka masing-masing akan berpikir, ya sudah ngapain membantu, ya sudah ngapain menolong, ya sudah ngapain, dan lain sebagainya. Karena masing-masing kan punya hak masing-masing gitu. Nah, berelasi tentu saja ada hak individu, tapi beririsan juga dengan hak bersama. Nah, karena itu egois tidak boleh, altruis juga tidak boleh gitu. Harus dua-duanya yang disebut sebagai mawaddah dan rohmah itu. Mawaddah itu ketika kita dapat, rohmah itu ketika kita memberi. Jadi seni untuk berbagi dan menerima. Yang ini terus perlu dikembangkan, dikelola, dipahami, diwujudkan sepanjang kehidupan pernikahan. Jadi itu karena itu ya hadis yang kemarin itu jangan digunakan untuk memaksakan kehendak, tetapi sebaliknya digunakan untuk bagaimana menciptakan suasana. Nah, ini kan pentingnya masing-masing laki maupun perempuan itu menciptakan suasana yang memungkinkan kebutuhan pasangannya terpenuhi. Kebutuhan apapun, tentu saja dalam contoh yang sering disebutkan konteks ini adalah seksual. Tapi kan kebutuhan apresiasi, kebutuhan apalagi istilahnya batin gitu loh, rasa sayang dan lain-lain itu bagian dari kebutuhan. Karena secara literal hadis ini tidak bicara seks sesungguhnya, tapi bicara ranjang. Nah, orang diranjang kan tidak semuanya seks, walaupun ranjang itu konotasinya selalu seks. Tapi untuk bersama di ranjang itu kan bisa tidur bersama tanpa hubungan intim, bisa ngobrol ngobrol di ranjang misalnya. Artinya semua aktivitas keintiman tidak harus interkos, kebutuhan yang bisa jadi bersifat imaterial dan merupakan bagian dari cinta kasih dan lain sebagainya. Nah, ini kebutuhan pasangan perlu diperhatikan gitu. Kebutuhan diri juga perlu diperhatikan. Qad dimulian fusikum itu kebutuhan diri. Ini kebutuhan pasangan. Nah, ini kira-kira ya, tentu saja kalau kita berpikir cara afadil itu hadisnya banyak sekali. Jadi yang pertama prinsip atau cara pandang afadil ini, kita punya banyak sekali hadis yang bersifat prinsip ya, prinsip yang sering disebut misalnya adalah al-muslimu akhul muslim, antar muslim itu bersaudara. Nah, suami dan istri ini kan antar muslim yang bersaudara. Nah, orang yang bersaudara itu kata Nabi misalnya ya, itu tidak boleh menzalimi, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina, tentu saja tidak boleh menyakiti. Nanti ada hadis la darara wala diror, tidak boleh menyakiti gitu. Nah, orang yang sudah merasa saudaranya, dalam konteks ini istrinya atau suaminya, lebih rendah dari dirinya sehingga boleh dipaksa, boleh berlaku seenaknya, itu sudah cukup untuk dikatakan orang yang buruk secara Islam. Jadi kalau ada orang memandang istrinya itu nggak penting dia, saya yang penting, kamu harus ikut apa kata saya gitu. Ini sudah bihasbi mri'in minasyarri an yahqira. Orang sudah dianggap sebagai orang buruk kalau sudah cara pandangnya kepada orang lain itu rendah, lebih rendah, tidak penting dan lain sebagainya. Dan masing-masing itu atau semua orang itu adalah haram, baik darahnya, hartanya, atau martabat dan harga dirinya. Nah, memaksa itu kan mengurangi atau bahkan menghancurkan harga diri, karena seseorang tidak dianggap perasaannya nggak dianggap, keinginannya nggak dianggap. Nih hadis ini nggak populer untuk bicara tentang relasi suami istri. Padahal bicara tentang relasi antar muslim. Bukankah suami istri itu antar muslim? Gitu
Dan hadis lain banyak sekali, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, dan seterusnya dan seterusnya. Atau la durra wala diror, atau khairukum linisaikum. Itu kan jelas sekali bahwa sebaik-baik suami adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Nah, ini berbuat baik tidak kalau memaksa itu. Nah, tentu harus bertanya kepada perempuan, kepada istrinya, bukan kepada laki-laki tersebut. Lalu kemudian puncak dari keislaman adalah husnul khuluq. Husnul khuluq ya banyak contoh yang kemarin, yang tadi juga saya sebut. Di antaranya adalah tidak melukai, tidak menyakiti. Nah, memaksa itu menyakiti kalau bagi istri, bagi perempuan gitu. Nah, karena itu sesungguhnya penting cara pandang afadil itu kita kembangkan bersama-sama. Penting kita latih gitu loh. Para laki-laki kita itu untuk punya cara pandang berelasi secara mubadalah, sehingga yang terpikir itu bukan memaksa, yang terpikir itu bukan ingin dilayani, ingin dipenuhi, tapi yang berpikir adalah bagaimana bisa merayu, bagaimana bisa romantis gitu, bagaimana bisa, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilatih terus-menerus menjadi narasi, menjadi story, maka laki-laki akan bisa. Tetapi kalau sejak kecil memang dilatihnya untuk menguasai, untuk memaksa, untuk meminta seenaknya, untuk dan lain-lain, ya ada Quran, ada hadis juga akan sulit. Karena itu tugas kita bersama, laki-laki dan perempuan, tentu saja untuk mendidik laki-laki kita, dan baik sebagai suami, sebagai anak, sebagai teman, sebagai saudara, untuk punya cara pandang yang afadil, cara pandang yang utama. Afadil itu orang-orang utama, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang cinta Nabi, orang-orang yang mengikuti misi Nabi, la innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak itu. Nah, ini saya kira penting ya untuk bisa mencintai Nabi itu dengan mencintai gagasan cita-cita dan akhlakul karimahnya itu. Dengan demikian tentu saja kita akan memiliki keluarga-keluarga atau pasutri-pasutri yang relasinya lebih kuat, yang relasinya lebih saling menguatkan, sehingga ketika terjadi goncangan-goncangan, dinamika-dinamika itu bukan karena ketakutan, tapi betul-betul karena saling menguatkan, tapi betul-betul karena saling menerima, tapi betul-betul karena ya saling mendapatkan manfaat sekaligus memberikan kebaikan dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi goncangan, semua berpikir harus dipertahankan dua-duanya, bukan karena ketakutan. Jadi ketika kita punya tujuan, misalnya, yang tujuan itu disadari bersama oleh kedua belah pihak, tentu saja dalam perjalanan akan ada berbagai goncangan, misalnya macet, misalnya banjir, bisa jadi. Tetapi banjir ini dirasakan bersama, macet dirasakan bersama, mobil tetap harus berangkat gitu, rumah tangga tetap harus berjalan ke depan gitu. Nah, karena itu, karena ini dirasakan sebagai kesalingan atau mubadalah dan kerjasama, maka tentu saja kita akan memiliki relasi yang lebih kuat, diantaranya ketika memandang hubungan intim sebagai media untuk memperkuat rasa cinta, rasa keintiman. Nah, istilah hubungan itu artinya dua belah pihak melakukannya, hubungan. Tetapi kalau cuma satu pihak, itu namanya bukan hubungan, tetapi onani atau masturbasi pada konteks seks ya, tapi menggunakan orang gitu, yaitu istri atau suaminya. Nah, kalau dua pihak ya namanya hubungan gitu, hubungan. Nah, karena itu ya mari kita latih, mungkin
mungkin tidak ada yang sempurna, tapi kita harus terus-menerus melatih dan berdinamika, mengingatkan pasangan kita kalau mungkin dia seenaknya atau memaksa atau apa, bahwa kalau betul cinta, kalau betul punya hubungan, kalau betul berakhlak dan mencintai Nabi, maka mari kita bergeser dari relasi yang seenaknya, sewenang-wenang, merasa paling berhak, merasa paling menguasai gitu, menjadi saling memiliki, saling menyenangkan, saling karena inilah cara pandang yang afadil itu yang sesuai dengan Quran, hadis, dan terutama sesuai dengan visi rahmatan lil alamin, lil rijali wan nisa lil azwaj. Jadi sebagai rahmah, keluarga menjadi rahmah bagi suami dan istri, bukan suami saja, bukan istri saja, menjadi anugerah. Jadi relasi seksual harus menjadi anugerah bagi kedua belah pihak, begitu, dan menjadi bagian dari relasi seksual, menjadi bagian dari praktek akhlakul karimah. Karena dengan demikian, kata Nabi, kita semua akan memperoleh pahala kebaikan dari apa yang dilakukan oleh suami dan istri melalui hubungan intim tersebut.